Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk kita beribadah doa malam. Mari kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun masih secara online, kami pelayan Tuhan ada di gereja, jemaat Tuhan ada di tempat mereka masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami untuk kami bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mengambil pucuk pimpinan di dalam ibadah kami, dan kami serahkan pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Haleluya, 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 haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, anugerah-Mu besar bagi kami, melimpah bagi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, jamah siap hati kami Yesus, jamah siap hidup kami, satukan hati kami Tuhan, satukan roh kami. Haleluya, 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 kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 Yesus kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puji. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau memberkati kami Yesus, Engkau memberi kekuatan yang baru, Engkau memberi kami kesehatan yang baik,
mau belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah siap hati kami, Yesus. Biar kami lebih bersungguh-sungguh mengiring Engkau. Biar kami lebih bersungguh-sungguh memuliakan nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Kami berserah penuh hanya padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir bersama kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu
Mari kita akan satukan hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Pada malam hari ini kita doakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, diaken, penatua, pelayan pujian, pelayan musik, penerima jemaat, para kolektan, bahkan mereka yang menjadi tim doa dengan tekun. Biar kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala kita doakan biar semakin hari Tuhan memulihkan, semakin sehat dan dapat kembali melayani Tuhan di tempat ini dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Kita juga doakan untuk jemaat Tuhan mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk bangsa kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya turun atas bangsa dan kota kita. Para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati dengan hikmat marifat, hingga mereka mampu menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di bangsa dan kota kita. Dan kita terus berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Pada malam hari ini dipersilahkan Ibu Honggo untuk memimpin kita dalam doa, dan kita semua mengaminkannya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Kau selalu melindungi kami Bapa. Juga sepanjang hari ini Tuhan, boleh kami nikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kesehatan yang sudah Kau berikan buat kami semua Bapa, sehingga boleh kami melakukan tugas-tugas kami dengan penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami tetap berdoa dan kami minta Tuhan, biarlah untuk kegiatan di gereja ini Tuhan, mulai dari kebaktian anak-anak, kebaktian dewasa, semuanya Tuhan Kau tutup bungkus dengan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Bapa. Dan untuk sebentar Tuhan kami akan merayakan Tuhan, boleh untuk memperingati Jumat Agung, juga Paskah Tuhan, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Ibadah kami semua Tuhan dari awal sampai akhir tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau satukan hati kami semua Tuhan, pelayan-Mu di tempat ini, sehingga boleh kami satu roh Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk kesehatan Bapak Gembala, biarlah Kau tetap jamah Tuhan, berikan kesehatan tubuh jasmaninya Tuhan, juga Ibu Gembala Bapa, biarlah mereka boleh kembali sehat Tuhan, sehingga boleh mereka melayani-Mu dan boleh tetap kami bersatu untuk dapat mendengarkan firman-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh kami tetap, hidup kami tetap di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap juga serahkan untuk negara, kota kami, bangsa kami Tuhan, di mana saat ini yang masih dalam situasi yang belum mengenai pandemi Tuhan, belum aman, tapi kami tetap percaya Engkau memberikan perlindungan, anugerah-Mu Tuhan, perlindungan-Mu pada bangsa ini, sehingga damai sejahtera-Mu Kau berikan buat bangsa Indonesia ini Tuhan, melalui kehidupan kami anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, sehingga boleh kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Kau memberikan hikmat, urapan yang dari Engkau Tuhan hamba-Mu, sehingga boleh kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, sehingga boleh hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami minta hanya di dalam kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bersekutu dalam wadah doa malam, meskipun kita berada di tempat yang berbeda, tetapi kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah penyembahan doa kita di keluarga masing-masing, sehingga semuanya dapat menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat Tuhan. Di nama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang 10. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Di nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu tentang ajakan Tuhan Yesus, tinggallah di dalam kasih-Ku, di ayat yang ke-9 bagian akhir dia, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dalam perikop ini kalau kita membaca bagaimana dikatakan bahwa perintah supaya saling mengasihi. Perintah supaya saling mengasihi itu tidak langsung dikemukakan di awal, tetapi justru itu dikemukakan Tuhan Yesus di bagian yang terakhir. Tetapi dalam mempersiapkan kita, dalam mengasihi sesama kita, dalam kita mengasihi seorang akan yang lain, kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam kasih Kristus. Karena dalam kita mengasihi dengan sesama kita, tanpa adanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, tentunya kasih itu tidak akan sempurna. Tentunya kasih itu kasih yang penuh dengan kekurangan, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tentunya banyak kasih yang berpura-pura, kasih yang tidak tulus, tidak ikhlas, ya. Kasih yang penuh dengan hal yang berdosa, kasih yang penuh dengan kamuflase. Tetapi dengan kita tinggal di dalam Kristus, kita tinggal di dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita, tinggallah di dalam kasih-Ku itu, di mana dikatakan bahwa Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Dengan kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka kasih yang kita berikan kepada sesama kita akan membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik bagi sesama kita, bukan hanya untuk kebaikan mereka sendiri, tetapi mereka pun akan meneladani apa yang kita kerjakan, sehingga semuanya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya diarahkan kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, sehingga kasih itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita bersama. Bukan hanya kita sekedar melakukan kasih, tetapi tidak berdampak apa-apa kepada yang lain. Tetapi dengan kita melakukan kasih Allah yang tercurah, yang telah tercurah dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa, maka kita pun akan menyalurkannya kepada mereka, siapapun
siapapun mereka, apakah mereka orang-orang yang telah mengenal Yesus ataupun mereka yang belum mengenal Yesus, mereka semua, kalau kita telah mendapatkan kasih Kristus, maka semuanya kita dapat melakukannya dengan sempurna sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bila manakah kita tinggal di dalam kasih Kristus, di ayat yang 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka kita harus menuruti segala perintah-Nya. Segala apa yang tertulis dalam kitab suci harus kita lakukan, kita kerjakan. Apa yang terdapat di dalam firman Tuhan, apa yang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan harus kita kerjakan. Itulah bukti kalau kita berada di dalam kasih-Nya. Tetapi kalau kita masih ogah-ogahan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, kita masih memilih perintah mana yang dilakukan, perintah mana yang tidak dilakukan. Berarti kita masih belum tinggal sepenuhnya di dalam kasih Kristus. Bapa telah mengasihi kita, tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita mau tinggal di dalam kasih-Nya, mempercayai kasih-Nya. Kita mengenal Bapa, kita mengenal Yesus melalui kitab suci yang ada, melalui Injil. Bagaimana respon kita? Mungkin kita sudah mengerti, oh Allah itu begitu kasih, begitu besar kasih-Nya, begitu luar biasa kasih-Nya kepada umat manusia. Tetapi bagaimanakah respon kita terhadap kasih yang besar itu? Apakah kita mau menerima dan mau mempercayai Tuhan untuk tetap berada di dalam kebenarannya, untuk berada di dalam hukum-hukumnya yang adil, ataukah kita malah memilih jalan kita sendiri, tidak lagi mempercayai Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan bahwa Bapa telah mengasihi aku, yaitu Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya yang besar, yang luar biasa, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan seseorang, pasti lama-lama kita akan terpengaruh. Entah itu gaya jalannya, gaya bicaranya, gaya mengekspresikan sesuatu dan lain sebagainya. Tidak jauh mungkin di keluarga kita, mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak, putra-putri, bagaimana anak-anak ini ketika berada di dekat orang tuanya, selalu bergaul di dalam keluarganya, pasti sifat-sifat mereka pun akan menurun atau meniru akan gaya dari kedua orang tuanya. Demikianlah kehidupan kita, kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya, maka kasih Kristus itu akan menguasai kehidupan kita. Hawa nafsu, kemarahan, hal-hal yang jahat itu akan hilang dari kehidupan kita oleh karena kita mau tinggal di dalam kasih Kristus, mau tinggal berada dekat dengan Kristus. Kalau di perikop sebelumnya dijelaskan tentang pokok anggur yang benar, bagaimana
Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus menyatu dengan pokok anggur itu supaya dapat berbuah, supaya dapat berkembang kehidupan ini. Kalau kita lihat di pasal 15, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Inilah yang menjadi kebenaran dalam kehidupan ini. Di luar Kristus, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekalipun mungkin kita masih bisa berkarya, berkreasi, tetapi semuanya itu kalau kita lakukan di luar Tuhan tidak ada nilainya, tidak memiliki kualitas yang baik. Kasih kita, kasih yang abal-abal ya. Tapi kalau kita mau tinggal di dalam kebenaran Tuhan, lalu mengerjakan kasih, melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, maka itu akan menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau melakukan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna? Ataukah kita justru menjadi serupa dengan dunia? Itu adalah menjadi pilihan kita masing-masing. Tetapi kalau kita benar-benar tinggal di dalam kasih Kristus, maka hati kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa membedakan dan bisa memihak kepada kehendak Allah. Terkadang orang Kristen, orang percaya Kristus tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu karena hatinya atau hidupnya masih tinggal atau masih di luar kasih Kristus. Hatinya masih terikat dengan hal-hal dunia, keinginan daging, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi mari pada malam hari ini, untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk kita melakukan hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka tinggallah di dalam kasih Kristus, tinggallah di dalam kebenaran Tuhan, tinggallah dalam hukum-hukum Tuhan yang adil, sehingga kehidupan kita menjadi benar-benar layak, benar-benar sempurna, bukan karena kemauan kita, tetapi kehendak Bapa di surga. Sehingga kalau kita memihak atau memilih apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna, maka kehidupan kita tidak sama dengan dunia, tidak serupa dengan dunia, tetapi kehidupan kita semakin hari semakin mengalami perubahan di dalam pembaharuan budi kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, itu semua dikaitkan dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak lagi berpusat kepada ego kita atau keakuan kita, ya. Kita benar-benar memiliki hikmat yang dari Tuhan, pembaharuan budi yang betul-betul diubah oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita, kehidupan yang selalu ingin terus memuliakan Bapa di surga.
bukan memuliakan diri kita sendiri atau hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa membedakan dan kita bisa memilihnya. Di ayat yang ke-11 di dalam Yohanes pasal 15, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Sukacita Kristus ada di dalam kehidupan kita dan sukacita kita akan menjadi penuh. Tentunya sukacita yang dari Kristus bukanlah sukacita yang sama dengan dunia. Dunia yang hanya memberikan fasilitas, hal-hal yang baik. Kalau fasilitasnya baik, maka kita bersukacita, yaitu sangat manusiawi. Kalau kita mendapat hal yang baik, kita bersukacita. Bila manakah kita mendapatkan pencobaan, ujian, mendapatkan musibah yang semuanya itu diizinkan oleh Tuhan, apakah kita tetap ada sukacita di dalam kehidupan kita? Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita tinggal di dalam firman-Nya, maka sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Karena hati kita tertuju dan terarah kepada Kristus, maka hal-hal yang jahat mengenai kita, batu kerikil yang sempat mengenai tubuh kita, itu tidak membuat kita menjadi duka cita, tapi tetap ada sukacita. Sebab apa? Sebab kita dapat melihat kebaikan di balik sesuatu hal yang tidak enak itu. Sehingga kita tetap memiliki sukacita, memiliki semangat, sekalipun banyak hal yang menimpa dalam kehidupan kita, kita tetap ada sukacita, kita tetap ada semangat, ada kegairahan hidup, tidak lagi putus asa. Hidup kok begitu sulit, hidup kok begitu tidak enak, menyakitkan, masalah belum selesai, sakit belum sembuh, ada hal lain yang menimpa dalam kehidupan kita, seolah-olah seperti jatuh tertimpa tangga. Tetapi kita ketika berada dalam kasih Kristus, kasih itu mengalir terus. Sebenarnya kasih Kristus itu terus mengalir dalam kehidupan manusia. Hanya saja terkadang atau seringkali manusia tidak bisa merasakan kasih itu karena fokus hidupnya bukan kepada Tuhan, bukan kepada Kristus, tapi fokus hidupnya kepada hal-hal duniawi, pada keinginan mata, pada keinginan daging, kepada hal-hal dunia yang fana ini, sehingga tidak lagi dirasa kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau tinggal di dalam kasih itu, kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sukacita kita menjadi sempurna, sukacita kita menjadi penuh. Ya, tidak ada penyesalan dalam kehidupan ini, karena kita terus melayani Tuhan, melayani Allah yang hidup. Kita tidak akan pernah menjadi menyesal, tetapi justru kita penuh sukacita kita penuh kebanggaan melayani Raja di atas segala raja, dan kita mau menjadi anak-anaknya yang mempermuliakan nama Tuhan. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukannya kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya. Ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, maka hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi sebagai hamba, ya, karena seorang hamba itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, tetapi sahabat sebagai sahabat. Karena apa? Di ayat yang ke-15 bagian B itu ya. Tetapi kamu menyebut sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya. Yesus telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa di surga. Yesus selalu memberikan nasihat-nasihat kepada manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Tuhan sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Dengan demikian, maka Tuhan selalu berinisiatif terhadap kehidupan manusia, ya, sehingga manusia mendapatkan petunjuk, manusia mendapatkan bimbingan dan mendapatkan arahan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, semuanya tertulis di dalam Injil, di dalam kitab suci. Hanya saja kita manusia mau tidak kita membaca, merenungkannya. Bukankah dalam firman Tuhan pun kita dituntun untuk selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita beruntung ya, bukan buntung. Seringkali kita mau beruntungnya, tetapi kita tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang pertama ya, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita dapat bertindak hati-hati kalau kita selalu meneliti hukum-hukum Tuhan, mengerti hukum-hukum Tuhan. Kita akan mengerti hukum-hukum Tuhan kalau kita mau membaca dan merenungkannya. Kalau kita tidak mau menyentuhnya, anti dengan membaca firman Tuhan, anti membaca kitab suci, ya. Lalu apa yang didapat? Ya, tentunya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini kita mau tinggal di dalam kasih Kristus, kita mau tinggal di dalam firman-Nya, firman yang menghidupkan, supaya sukacita kita menjadi penuh, sehingga mengasihi seorang akan yang lain ini benar-benar memiliki kasih yang berkualitas, bukan kasih yang hanya untuk sebagian orang atau beberapa orang, atau hanya orang-orang tertentu, orang yang berbuat baik, maka aku mengasihinya. Orang yang telah memberikan jasa kepada kita, kita mengasihinya. Tetapi orang-orang yang lain, selain orang yang mengasihi kita, orang yang berbuat jahat, kita tidak mengasihinya. Tentu tidaklah demikian, tetapi perintah ini adalah kasihilah seorang akan yang lain. Tidak ada batasannya, mereka yang baik, mereka yang jahat.
Bahkan firman Tuhan mengajarkan supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah itu bukan hanya sebagai slogan dalam kehidupan kita, tetapi benar-benar menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang pemaaf, ya. Bukan orang yang pendendam. Karena dunia selalu memberikan contoh orang-orang yang suka mendendam, suka marah, yang tidak berkeputusan, ya, alias marah terus, marah dibawa sampai mati. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang sudah tinggal di dalam kasih Kristus, bukankah kita telah mendapatkan anugerah yang besar dari Bapa di surga, kita yang seharusnya binasa tetapi mendapatkan karunia, mendapatkan kesempatan yang kedua, mendapatkan pengharapan, sehingga kita masih bisa hidup, masih bisa selamat, masih bisa memiliki harapan masuk ke surga. Itu semua oleh karena kasih Bapa dan kasih Kristus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu mari tinggallah di dalam kasih Kristus, jangan pernah meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita, jangan pernah melepaskan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki sukacita dan kita benar-benar menjadi sahabatnya Tuhan. Segala rahasia Tuhan dapat dicurahkan dalam kehidupan kita oleh karena kasih dan kemurahannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang memberi bau harum bau harum Kristus dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencemarkan nama Tuhan yang buruk, ya. Misalnya saja kita mengikut Kristus tetapi kehidupannya korupsi, ya, OTT, ketangkep karena korupsi, karena kejahatan, itu sangat mempermalukan nama Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berkarya bagi lingkungan kita, tentunya pada awalnya berkarya bagi keluarga, bagi kampung, masyarakat sekitar, bagi gereja, terlebih luas berkarya bagi bangsa melalui talenta dan karunia yang kita miliki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, hukum-hukumnya yang adil, supaya sukacita kita menjadi penuh. Jangan sampai hidup kita mengalami penyesalan terus-menerus oleh karena kita terus menyimpan dosa, terus menyimpan akar pahit, menyimpan kemarahan. Tetapi kehidupan kita penuh sukacita, dan sukacita itu kita bagikan bagi sesama kita, sehingga sesama kita pun mendapatkan sukacita yang dari Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, atas kasih dan kemurahan-Mu kami dapat menyelesaikan doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan, pujian, penyembahan, doa syafaat, sehingga semuanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini, biarlah meneguhkan iman kami untuk kami tetap setia kepada Engkau, tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, memperhatikan umat-Mu, memberikan kesempatan kami untuk kami dapat melakukan kebaikan, sehingga Tuhan kami benar-benar orang yang bersukacita karena Engkau Allah yang telah mengasihi kami lebih dahulu. Oleh sebab itu biarlah kasih itu kami tularkan kepada yang lain, kami pun juga mengikuti teladan-Mu untuk mengasihi satu dengan yang lainnya dengan tulus dan ikhlas, dengan
benar-benar kasih itu dapat dirasakan kepada yang lain, sehingga kasih itu bukan bersifat abstrak, tetapi berwujud kepada kebaikan-kebaikan yang kami kerjakan, berwujud pada perhatian terhadap sesama kami, menolong kepada sesama kami, mereka yang perlu pertolongan, biarlah mereka dapat kami bantu sehingga semuanya mendapatkan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan berita firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian yang baru, memberikan hikmat marifat yang dari surga, supaya semuanya dapat mengerti sesuai dengan pemahaman kami masing-masing, karena sungguh karya Roh Kudus, karya yang luar biasa, yang tak terbatas, yang tidak dapat dibatasi oleh manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami yang mengikuti doa malam pada hari ini, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati dengan kelimpahan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami akhiri doa malam pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap Rabu pukul 18.30 sampai dengan selesai. Jangan lupa besok Jumat ibadah Jumat Agung. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, diharapkan bisa hadir. Jika berhalangan hadir, bisa konfirmasi kembali ke saya supaya bisa diisi tempatnya, bisa diisi dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.